Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Refire Handphone, channelnya para pemula Pak ya. Karena yang saya bahas di sini memang kasus-kasus ringan untuk para pemula Pak ya. Kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 5A dengan keluhan tidak ada layanan Pak ya. Tidak ada sinyal. Di sini posisinya itu X semua Pak ya. Di sini terpasang dua kartu namun tidak terbaca. Untuk memastikan kerusakan hardware atau software, saya coba untuk melakukan cek IMEI Pak ya. Alhamdulillah di sini IMEI aman Pak ya, keluar dua-duanya. Lalu saya mengecek kekuatan sinyal di sini Pak. Di sini kekuatan sinyal 1 dBm 99 ASU Pak ya. Untuk radionya di sini on Pak ya. Itu langkah pertama. Biasanya untuk radio on seperti ini memang kerusakan Pak, kebanyakan itu memang dari jalur, tapi kita tidak memastikan apakah itu benar atau tidak. Jadi untuk memastikan kerusakannya lebih ini Pak ya, lebih akurat, saya melakukan cek provider Pak ya secara manual, pencarian manual. Apakah di sini ada provider yang terbaca atau tidak sama sekali Pak ya. Dan ternyata Pak tidak ada satu provider yang terbaca, di sini gagal, mungkin providernya lagi ikut perang Pak ya di Rusia. Hingga akhirnya tidak ada satupun provider yang masuk di handphone ini. Di sini Pak, kondisi mesin untuk area WTR di sini sudah diganti entah itu direhot doang Pak ya. Yang jelas di sini sudah ada bekas plug, tapi untuk area PA, RF memang masih kering Pak ya, masih aman. Setelah saya melakukan tahap awal Pak ya, saya melakukan ke tahap yang kedua, saya akan mengecek untuk area WTR di sini Pak ya. Kenapa saya cek untuk area WTR? Karena yang namanya bekas pergantian Pak ya, atau bekas rehot atau apalah itu, dikhawatirkan ada kutu-kutu yang short atau tidak Pak ya. Jadi sebelum melakukan ke tahap selanjutnya, pastikan terlebih dahulu untuk kapasitor-kapasitor di area sinyal ini aman terkendali Pak ya. Jadi kita kadangkala kita harus menjadi satpam untuk mengecek satu persatu kapasitor di area sinyal, entah itu di area WTR, RF atau PA Pak ya. Untuk kerusakan sinyal sendiri Pak, itu kita memang harus benar-benar jeli Pak ya, hati-hati, artinya melakukan pekerjaan sesuai prosedur awal Pak ya, supaya nanti kita tidak kerja 2 kali Pak. Yang dikhawatirkan setelah kita mengganti pergantian IC, tahu-tahunya memang ada kapasitor yang short Pak ya. Ya nanti itu bisa memperlambat kita dalam bekerja. Jadi untuk memastikan di area sinyal ini aman, tidak ada kapasitor yang short, saya mulai ukur satu-satu Pak ya. Di area kapasitor di sini, di area WTR di sini Pak ya, alhamdulillah tidak ada yang short. Saya coba pindah ke area PA, saya ukur di kapasitor yang besar di sini, itu aman. Kalau kapasitor yang satunya ya yang ini memang short Pak ya, karena dia jalur antena, emang itu sudah, seharusnya di sana short Pak ya, ground ya. Karena memang jalur antena, tapi kapasitor yang besarnya dia tidak short Pak. Saya pastikan ulang di area WTR memang benar-benar aman. Karena saya rasa di area sinyal ini tidak ada kapasitor yang short, saya akan mulai untuk melakukan penggantian Pak ya, penggantian IC. IC pertama yang akan saya ganti di sini itu WTR Pak ya. Kenapa saya melakukan penggantian WTR? Yang pertama karena ini sudah pernah digarap, artinya supaya kita lebih pede Pak ya, karena kalau pemasangan pribadi biasanya kita lebih pede. Karena ini sudah pernah digarap, maka saya akan mengganti area WTR di sini Pak ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya ganti area WTR? Karena pencarian manual tidak ada provider yang terbaca. Artinya WTR di sini memang tidak kerja sama sekali Pak ya. Aduh, lagi sakit Pak ya, musim sakit sekarang.
Saya di sini menggunakan blower Sugon 202 Pak ya, dengan panas itu 370, angin 90 Pak. Untuk pengangkatan IC di sini Pak, jika IC itu jangan dulu diangkat jika memang belum benar-benar matang Pak ya. Jadi jangan diangkat paksa supaya jalur tidak rontok. Di sini alhamdulillah Pak ya, WTR sudah terangkat dengan sempurna dan kaki-kaki aman, nggak ada yang keangkat. Saya coba bersihkan untuk kaki-kaki di area WTR Pak ya. Kaki-kaki IC saya ratakan. Jadi untuk meratakan kaki-kaki yang ada di PCB ini Pak, ini sangat penting. Itu nanti memudahkan kita untuk melakukan pemasangan IC, itu yang pertama. Yang kedua, jika kaki-kaki IC yang di mesin ini rata, itu nanti akan ketika IC dipasang, itu kaki-kakinya nempel semua Pak ya dengan sempurna. Jadi di sini kita ratakan Pak ya dengan menggunakan plug. Kenapa pakai plug? Supaya nanti timah-timahnya tidak menyatu Pak ya, karena WTR ini areanya sangat kecil. Jadi perlu hati-hati Pak ya, jangan sampai ada kutu-kutu yang kesenggol. Jadi jangan sambil melamun Pak ya, harus benar-benar fokus. Jika ada kutu yang terangkat Pak ya, sebisa mungkin ya dirapihkan lagi Pak ya. Di sini saya merapihkan dua kutu Pak ya, dua kutu yang berdekatan Pak ya, supaya tidak terjadi short. Saya pisahkan di sini, saya rapihkan. Untuk para pemula Pak ya, perbanyak Pak ya melihat penyelesaian kasus untuk menjadi referensi acuan jika nanti kita menemukan kasus yang sama Pak. Mohon maaf Pak ya, memang saya lagi sakit Pak. Sudah 3 hari ini saya sakit. Tapi alhamdulillah meskipun sakit, masih bisa bekerja Pak ya. Kita sikat Pak ya, kita bersihkan. Jadi biasakan setelah kita membersihkan area sinyal atau area apapun yang di PCB, kita bersihkan Pak, supaya tidak ada bekas-bekas timah atau bekas-bekas pluk. Jadi kalau bersih biasanya enak. Di sini Pak, karena saya tidak ada stok untuk WTR baru, saya memindahkan cabutan Pak ya, itu dari Xiaomi Redmi 5A juga. Saya memindahkan di sini Pak ya, dari IC di sini saya pindahkan ke yang tidak ada sinyal di sini Pak ya, yang mesin tidak ada sinyal di sini. Maaf tadi Pak ada sedikit gempa, kameranya tersenggol sama blower Pak. Setelah saya angkat dari PCB yang satu Pak, di sini saya tidak melakukan cetak ulang IC WTR Pak ya. Karena untuk IC WTR saya jarang melakukan cetak ulang Pak ya. Biasanya IC-IC yang tidak saya cetak itu seperti IC WTR, IC cas yang hampir sama. Saya tidak melakukan cetak ulang Pak. Karena yang pertama, karena saya rasa kakinya sedikit Pak ya, artinya wilayahnya kecil, jadi dengan bantuan blower pun biasanya nanti akan rata Pak ya, menempel dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak cetak ulang, karena ketika saya pelepasan dari PCB yang satu, saya pastikan memang posisinya itu kakinya itu matang Pak ya, artinya tidak
keras Pak. Memang IC-nya itu matang, jadi terlepas secara sempurna Pak ya. Di sini saya melakukan pemasangan ulang Pak ya. Pemasangan IC yang tadi saya cabut sama Pak dengan menggunakan angin 90 panas 370 Pak ya. Sama seperti tadi saya melakukan pelepasan. Pertama saya blower dulu Pak. Jika dirasa sudah nempel sedikit Pak ya, baru saya kasih plug. Lalu saya blower lagi Pak ya. Jadi blower pertama tadi itu buat memastikan IC-nya nempel dulu Pak. Kalau saya langsung kasih plug, biasanya nanti lari-lari Pak ya, goyang-goyang IC-nya. Makanya saya sebelum pemberian plug, saya pastikan IC ini nempel terlebih dahulu Pak. Untuk pembloweran Pak, biasanya saya di sini beberapa detik saya tahan dulu, lalu saya putar, saya tahan lagi, saya putar lagi. Tujuannya supaya matang Pak ya, IC-nya, kaki-kakinya matang. Jadi untuk pemasangan IC ini, pemasangan IC yang sempurna ini Pak, biasanya ketika kita blower, jika dirasa sudah nempel, kita tekan ujung IC-nya Pak. Jadi ketika kita tekan ujung IC-nya, kalau IC-nya bergoyang lalu goyangannya kembali ke posisi awal, itu sudah dapat dipastikan IC menempel dengan sempurna Pak ya. Jadi perlu diingat Pak ya, untuk memastikan IC terpasang dengan sempurna, biasanya ketika kita sentuh ujung IC Pak, kita goyang, ketika goyangannya kembali ke posisi awal, itu dapat dipastikan IC menempel dengan sempurna. Di sini kita bersihkan dulu Pak ya, supaya tidak ada bekas-bekas timah atau bekas-bekas plug. Biasakan kerja rapi Pak ya, kerja bersih pada bagian PCB mesin. Dinginkan dulu Pak ya, jangan langsung dipasang, karena saya nggak punya kipas angin sama AC Pak, karena nggak kebeli. Saya pakai biasanya pakai AC alami Pak ya. Saya tiup Pak, saya tiup-tiup. Biarkan doa saya mengalir pada mesin ini Pak ya. Jadi ketika saya, nah ini Pak, ini saya tiup-tiup Pak ya, biarkan doa saya mengalir masuk ke dalam PCB ini Pak. Oke, kita mulai cek Pak ya. Kita mulai cek. Kita coba ketika kita rapihkan ke sini Pak ya, baca basmalah terlebih dahulu supaya tidak kerja dua kali Pak ya, langsung bisa gajian Pak. Meskipun kadang-kadang diambilnya itu nggak jelas Pak ya, entah kapan. Sekalipun diambil biasanya suka diutang Pak ya, apalagi kalau sama temen itu Pak, aduh juga kacau Pak, nggak dikasih gimana ya, akhirnya ya sudahlah. Kadang-kadang kalau sama temen suka bingung Pak, apalagi sama orang yang deket juga, apalagi kalau di kampung Pak ya, jangkauan konsumennya ya memang kita biasanya pada kenal Pak ya. Beda halnya sama yang di kota. Kalau di kota orang servis berarti dia sudah siap uangnya Pak, kayak di mall-mall misalkan ya. Tapi kalau untuk di kampung mau servis belum tentu uangnya ada Pak. Saya nyalakan di sini Pak, baca basmalah. Mudah-mudahan di sini pemasangan IC berhasil supaya tidak kerja dua kali Pak ya. Biarkan kerja 15 menit itu mendapatkan uang Pak ya. Nah, di sini alhamdulillah Pak ya, sinyal langsung keluar, itu langsung aman Pak ya. Saya di sini akan mencoba untuk menghidupkan data. Apakah datanya di sini keluar atau tidak? Untuk data alhamdulillah Pak ya keluar. Untuk memastikan jaringan 2G di sini keluar Pak ya, saya akan melakukan cek pulsa Pak ya, karena kadang-kadang bisa untuk internet tapi tidak bisa cek pulsa. Saya di sini melakukan cek pulsa dan alhamdulillah Pak ya, di sini bisa cek pulsa Pak ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya pun masih sama-sama belajar.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.